Iya ibu bentar dulu. Duduk dulu. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Allahumma akhrijna min dhulumatil wahyi wa akrimna binuril fahmi waftah alaina bima'rifatil ilmi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi anzala sakinata fi qulubil mu'minin liyazdadu imanan ma'a imanihim. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsani ila yaumiddin. Qala Allah ta'ala bi kitabil karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wan nisaa. Wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiban. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadidan yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dzunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Amma ba'du. Saya sekali tante teteh semua sekali siap? Allahumma anta rabbi la ilaha illa anta khalaqtani wa ana abduka wa ana ala ahdika wa wa'dika mastata'tu a'udzu bika min syarri ma sana'tu abu'u laka bi ni'matika alayya wa abu'u bi dzanbi faghfirli fa innahu la yaghfiru dzunuba illa anta. Doa lunas hutang siap. Ini kan loba hutang kabeh ya. Saya sekali, semuanya sekali. Ini lunas hutang, hilang keresahan, kebimbangan, kegelisahan di dalam hati. Kegalauan hilang. Semuanya hilang. Yang udah apa namanya? Kalau udah harus bayar itu namanya jatuh tempo. Oh, tempo ya. Jatuh tempo. Siap. Allahumma. Ini tarik kalbah eta mah. Allahumma. Ini yakin, harus yakin doanya ya, harus yakin. Ini bukan ngomong aja tapi yakin bakal beres. Semua akan beres hutang itu kalau dibayar. Tenang aja. Ada jalannya, insya Allah ada jalannya. Siap, yakin? Yakin bakal beresnya? Yakin sama Allah? Allahumma inni a'udzubika minal hammi wal hazan wa a'udzubika minal azzi wal kasal wa a'udzubika minal jubni wal bukhli wa a'udzubika min ghalabatid daini
wa qahrir rijal. Insyaallah lunas. Insyaallah. Gimana kabarnya, sehat? Senang banget akhirnya bisa sampai ke Feng Thai. Di masjid ini semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan keberkahan buat kita semua insyaallah. Dan kali ini di Feng Thai mengaji bersama Handy Bonnie, supported by non wai ya teh tekan ciri ya Madinah Iman Wisata Bandung. Ada lagi Fiddi, ada Khoir Design, ada Azeb Sound. Azeb Sound itu yang suka support papap kalau kajian di Masjid Trans Studio Bandung. Azeb Sound. Mereka sampai mengorbankan cuti tahunan mereka ini. Satu lagi Ustaz dari BSI. Oh, ada lagi satu lagi dari BSI. Tepuk tangan buat BSI. Ada lagi ini Noise. Iya, nah, noise-nya. Hah? Baju, topi. Hah? Oh, desain. Oh, iya, Noise. Iya, ayah sih. Ngali, nah, beungeutna kudu aya tilu ya. Ini bingung. Ieu lieur ya jatuh tempo. Ini yang serikeun batur. Judulnya The Power of Doa. Feng Thai mengaji. The Power of Doa itu kita bisa lihat di Quran surat Al-Baqarah ayat 186. Ya, surat Al-Baqarah ayat 186. Siap, yang punya handphone Android silakan dilihat Qurannya. Yang bawa Quran juga bisa dilihat. Ini sampai belakang ini ya? Coba, yang belakang mana suaranya hadir? Nanti papa kesana ya. Tungguin aku ya. Kamu jauh dari sini tapi dekat di hati. Kalau banget aku kelihatan nggak ke situ? Oh, ada TV gede. Ya. Quran surat Al-Baqarah ayat 186 sudah? Lihat, kita papap sekali teman-teman sekali ya. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. 3, 2, 1. Wa idza sa'alaka 'ibadi 'anni fa inni qarib. Oke, papa bagi jadi 2 bagian. Wa idza sa'alaka 'ibadi. 3, 2, 1. Nah, yang kedua, anni fa inni qarib. Wa idza sa'alaka 'ibadi 'anni fa inni qarib. Wa idza sa'alaka 'ibadi 'anni fa inni qarib. Lihat ke depan semuanya. Siap. Sekarang baca tanpa melihat. 3, 2, 1. Wa idza sa'alaka 'ibadi 'anni fa inni qarib. Itu panonnya jangan lihat ke bawah. Oke, sekarang boleh lihat lagi.
Wa idza sa'alaka 'ibadi 'anni fa inni qarib. 3 2 1. Oke, lihat ke depan lagi tanpa ngelihat handphonenya. Siap. Oh, tinggal lihat itu. Ada yang cuma 3 2 1. Wa idza sa'alaka. Insyaallah. Lanjut. Ujibu da'watan da'i idza da'ani. 3 2 1. Segitu dulu ya. Ujibu da'watan da'i idza Ujibu da'watan da'i idza da'ani. 3 2 1. Ujibu da'watan da'i idza da'ani. 3 2 1. Ujibu da'watan da'i idza da'ani. Sekarang lihat ke depan lagi. 3 2 1. 3 2 1. Ujibu da'watan da'i idza. Dari awal. 3 2 1. Ujibu da'watan da'i idza da'ani. Sekarang lihat semuanya ke depan. Siap, jangan lihat ke bawah. Siap, 3 2 1. Fa inni qarib. Ujibu da'watad da'i idza da'ani. Bagus. Ayah nu teu keluar suarana nggak? Ya, harus jujur ya. Biasain jujur karena kamu nggak senang dibohongin. Lanjut. Falyastajibu li wal yu'minu bi. 3 2 1. Sakit tuh adalah kalem. Falyastajibu li wal yu'minu bi la'allahum yarshudun. 3 2 1. Falyastajibu li wal yu'minu bi la'allahum yarshudun. Falyastajibu li wal enggak jadi wal yu. Falyastajibu li wal yu'minu bi la'allahum yarshudun. 3 2 1. Ya, lihat semuanya ke depan. 3 2 1. Insya Allah. Masih lihat ke depan, jangan lihat handphonenya. Nah, siap? Dari awal. 3 2 1. Kela. Eta eduna kumaha mimitina teh tadi? Aduh, Masya Allah. 3 2 1. Dari taus biar berkah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. 3 2 1.
anni fa inni ujibu da'watad da'i idza da'ani falyas. Masya Allah, tepuk tangan buat semuanya coba. Gampang nggak? Ngapalin Quran gampang nggak? Yang susah apanya? Macana, Maryam. 3, 2, 1. Wa idza sa'alaka 'ibadi anni fa inni qarib ujibu da'watad. Wa idza sa'alaka ibadi, dan apabila hamba-hambaku bertanya kepadamu. Siapa? Muhammad. Wa idza sa'alaka ibadi anni fa inni qarib. Apabila hamba-hambaku bertanya kepadamu Muhammad tentang aku, fa inni qarib, maka sesungguhnya aku dekat. Dalam salah satu hadis disebutkan ketika Nabi Muhammad SAW dengan sahabat kemudian ditanya, ya Rasulullah, Rabbuna qaribun fanunajihi au ba'idun fanunadihi. Wahai Rasulullah, ya Rasulullah, Rabbuna qaribun fanunajihi, apakah Rabb kami itu dekat sehingga kami cukup bersuara lirih ketika berdoa? Ataukah ba'idun fanunadihi, ataukah cukup bersuara lirih ketika berdoa? Ataukah Rabb kami itu ba'idun fanunadihi, ataukah Rabb kami itu jauh sehingga kami harus menyerunya dengan suara yang keras? Fa'anzalallahu hadhil ayat, maka kemudian Allah menurunkan Quran surat Al-Baqarah ayat 186 yang bunyinya a'udzu billahi minasyaitonir rajim wa idza sa'alaka 'ibadi anni fa inni qarib ujibu da'watad da'i idza da'ani falyastajibu li wal yu'minu bi la'allahum yarsudun. Dan apabila hamba-hambaku bertanya kepada Muhammad tentang aku, maka sesungguhnya fa inni qarib, aku itu dekat. Ujibu da'watad da'i idza da'ani, aku kabulkan permohonan orang yang berdoa apabila dia berdoa kepadaku. Falyastajibu li, hendaklah mereka itu memenuhi perintahku. Wal yu'minu bi, dan hendaklah kemudian mereka beriman kepadaku. La'allahum yarsyudun, agar mereka memperoleh kebenaran. Ini satu yang ingin disampaikan. Yang pertama, ketika kita berdoa, syaratnya apabila kita ingin doa kita dipenuhi oleh Allah Subhanahu wa taala, yang sebetulnya Allah Subhanahu wa taala menyampaikan setiap doa kita itu diijabah. Satu, doa itu dipenuhi apa yang kemudian kita mintakan. Yang kedua, doa itu ditangguhkan untuk disimpan di akhirat. Nanti kita ceritakan kenapa disimpan di akhirat. Yang ketiga, doa itu diganti dengan yang lebih baik. Jadi 3, doa itu udah pasti Allah terima. Yang pertama, doa itu diijabah, Allah berikan apa yang diminta. Yang kedua, doa itu dijadikan simpanan di akhirat. Kenapa disimpan nanti di akhirat? Karena nanti ada seorang hamba yang ketika yaumil hisab,
Harusnya dia kemudian memasuki nerakanya Allah, lalu ketika dilemparkan dia terpental dari nerakanya Allah. Kenapa dia terpental? Hamba ini bertanya, ya Rob, apa yang membuat saya terhalangi dengan siksa api neraka? Maka kemudian Allah mengatakan, sesungguhnya yang menghalangi antara kamu dengan nerakaku adalah doa-doa yang belum diijabah. Yang ketiga, doa itu Allah gantikan dengan yang lebih baik. Karena sejatinya yang lebih tahu yang terbaik buat kita itu siapa? Allah. Kita minta A, ternyata Allah ngasihnya sesuatu yang lain. Ternyata bisa jadi itu yang lebih baik bagi kita. Kita nggak ngerti, bisa jadi yang kita rasa dia itu lebih baik buat kita, padahal bisa jadi bukan. Misalkan ada orang yang kekeh, Ustaz, aku pengen dia menjadi milik aku, dia jadi jodoh aku. Sampai pas ngadoa Instagramnya dibuka, penuh iya ya Allah. Cek Allah teh ini maksa. Ternyata bisa jadi menurut kita dia yang terbaik, tapi ternyata menurut Allah justru yang lain yang lebih baik. Bisa nggak kayak begitu? Bisa. Kita selama ini punya suami, kita menganggap suami kita kemudian kirang-kirang nama abdi teh kurang sabar tahun coba ya teh. Mes kaditu teh salah kita cenah. Balik teh lembur sing horeng teh karaokean teh. Kapanggih ternyata Ustaz, ayeuna mah Ustaz. Duit teh sugan teh ternyata diinvestasikan. Sing horeng teh solot Ustaz. Kirang sabar kumaha abdi teh Ustaz. Abdi ti enjing-enjing keneh dugi ka sonten abdi damel. Sing horeng teh, sing horeng teh apa sih artinya? Ternyata ini halus kata sing horeng. Sing horeng teh Ustaz, eta salaki abdi Ustaz, nyeri-nyerina. Sudah kalau aku lihat ibu-ibu Sunda cerita tuh jadi lain hayang sedih, jadi hayang seri. Belum cerita itu udah nangis duluan. Bayangkan Ustaz, kumaha ngabayangkeun ibu nyarita. Ternyata Ustaz, saya kerja dari pagi sampai sore, suami saya malah berkhianat sama saya. Sakit hati ini Ustaz. Kalau nggak sabar-sabar teuing Ustaz, saya udah mau ninggalin suami saya Ustaz. Terus apa ibu pertanyaannya? Pertanyaan saya satu Ustaz, apa? Kenapa Allah persatukan saya dengan dia Ustaz? Saya nggak terima Ustaz. Siga nu kasep wae deui maneh teh Ustaz. Karena manehna teh kasep kikituan teh Ustaz teh. Urang mah lain mengali beungeut da Ustaz. Urang teh nikah jeung si eta mah baheula mah bageur Ustaz. Si untuk sebelah Ustaz gemes hayang ngageprek da urang mah manehna teh. Kenapa Ustaz saya dipersatukan dengan dia? Karena Allah pengen. Karena Allah yang berkehendak. Kenapa teteh yang protes? Ya saya nggak terima. Lihat teh, ada satu wanita yang senantiasa diuji dengan suaminya seumur hidup. Siapa? Asyah. Siapa suaminya? Fir'aun. Ayo sejahat-jahatnya suami kita, apakah sejahat Fir'aun? Apa yang dimintakan Asyah kepada Allah ketika menghadapi suami yang zolim? Lihat Quran surat At-Tahrim. Biar ibu sabarnya Asyah menghadap. Ini saya pernah bahas ini nggak ya di Pengtai? Belum dah. Lihat Quran surat At-Tahrim, surat 66 ayat 11. Apa katanya? Ini tuh loba kursi itu emang buat aku pindah-pindah kali ya. Iya. Surat At-Tahrim ayat 11. Lihat surat At-Tahrim ayat 11. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa daraballahu mathalan lil ladzina amanu imra'ata fir'aun id qalat
jannati wa najjini min fir'auna wa 'amalihi wa najjini minal qaumil zalimin. Wa daraballahu mathalan lil ladzina amanu imra'ata fir'aun. Dan Allah membuat perumpamaan bagi orang-orang yang beriman, bagi kita. Siapa? Istrinya Fir'aun. Idh qalat, ketika kemudian istrinya Fir'aun berkata, dengan segala kezolimannya Fir'aun. Fir'aun tiap hari hobinya bunuh orang. Hobinya tiap hari kasar sama istrinya, dipukul, dibanting, wah, di smackdown. Itu istrinya tiap hari disiksa. Siapa istrinya Fir'aun? Asia. Asia merupakan wanita terbaik sepanjang masa versi Rasulullah Muhammad SAW. Bukan versi on the spot. Ini versi Rasulullah. Wanita terbaik sepanjang masa Asia. Kenapa Asia menjadi wanita terbaik sepanjang masa kata Rasulullah? Karena sabarnya menghadapi seorang suami yang dolim. Tapi nggak dicerai sama Asia. Justru Asia minta apa? Lihat doanya Asia. Rabbi ibnili indaka baitan fil jannah. Ya Allah, ya Tuhanku, bangunkanlah untukku sebuah rumah di sisimu di dalam surga. Dari semua kezaliman Fir'aun kepadanya, Asia cuma minta, bangunkan saya rumah, buatkan saya rumah yang langsung tetanggaan denganmu ya Allah. Di mana rumahnya? Di surga. Bagi seorang istri yang senantiasa diuji dengan suaminya, suami yang suka zolim, suami yang senantiasa ngebohongin dia, suka mengkhianati dia, sabarnya kita menghadapi suami yang seperti itu, insya Allah akan berbuah surga. Nggak usah banyak protes kita tuh, Ustaz, saya nggak terima Ustaz. Tarimakeun we lah. Bukan sah milih si eta. Gak emosi, coba sabar heula. Kira-kira ada nggak orang yang milih nikah pengen ibadah jalurnya jalur pacaran? Ada nggak? Udah pasti diuji ke depan. Langsung cari cipuks ya. Coba tujuannya ibadah, jalannya harus jalan yang diridhoi oleh Allah, caranya juga harus cara yang diridhoi oleh Allah. Contoh, kalau tujuannya benar, jalannya nggak benar, caranya nggak benar, berkah nggak kira-kira? Saya pengen membiayai anak saya sekolah, saya ingin menyekolahkan anak saya pengen orang tua saya kemudian saya obati dengan hasil kerja saya. Emang bapak kerja apa? Alhamdulillah Ustaz, ikhtiar judi slot. Tujuannya bener nggak? Bener tujuannya tadi. Bener nggak tujuannya? Cara dan jalannya bener atau salah? Kerja di Feng Tai. Feng Tai. Kerja di Feng Tai. Bener nggak kerja di Feng Tai? Halal. Berkah? Maka jangan dipakai tujuan yang salah. Kerjaannya udah bagus, halal, tapi kalau dipakai cara yang salah, dipakai dengan cara dipakai sesuatu yang salah, pasti jadinya bermasalah. Kalau dari kerjanya udah halal, pakai kemudian yang halal. Begitu juga menikah. Menikah tujuannya halal, pakai cara dan jalannya jalan yang Allah ridhoi juga. Jangan pacaran. Hati-hati daripada komunitas jambu batu. Janda manis baru beranak satu. Atau jambu air. Janda manis. Oh, mana tuh? Janda manis berair. Baik janda yang baru beranak satu atau janda yang beranak banyak, jangan mau dipermainkan laki-laki. Dia niat pertama deketin kamu malah pengen mainin kamu. Ujung-ujungnya ternyata dia udah punya istri juga. Diajaklah kamu menjadi istri yang kedua. Maka jangan. Apalagi kalau istri pertamanya enggak tahu. Jangan mau. Kuali yang panas keluarlah tulang belulang. Sampai tersisa anak bayi yang baru usia 10 bulan.
Masih nggak mau mengakui, diambillah bayi itu. Pas mau diambil, terjadi perebutan dengan Masitoh. Hampir-hampir Masitoh mengakui bahwa Fir'aun adalah Tuhannya. Tapi tiba-tiba bayi ini diberikan kelebihan oleh Allah, dia bisa berbicara. Apa kata bayi ini? Wahai ibu, engkau sudah berada di jalan yang benar. Kita sama-sama akan di surga. Maka dimasukkanlah keduanya ke kuali yang panas. Pertanyaannya, kalau kita hidup di zaman Musa dan Harun, kita mau ikut Musa dan Harun atau ikut Fir'aun? Halo, assalamualaikum. Mau ikut Musa dan Harun atau Fir'aun? Pertanyaannya, yang berkuasa Fir'aun atau Musa? Yang melakukan pembangunan Musa atau Fir'aun? Yang ngasih ibu bantuan Musa atau Fir'aun? Resiko ibu mengikuti Fir'aun, mengikuti Musa, ibu sengsara. Ibu diancam dibunuh, ibu diburu. Resiko ibu mengikuti Fir'aun, dijamin kehidupan ibu, tapi belum tentu selamat di akhirat. Pertanyaannya, ngikut Musa atau ngikut Fir'aun? Itu yakin? Gak yakin. Ketika mengikuti Nabi Muhammad SAW, maka kemudian Bilal bin Rabah disiksa badannya, ditumpuki batu yang besar di gurun pasir yang begitu panas. Bahkan kemudian Ammar bin Yasir diikat, bahkan kemudian ibunda Ammar bin Yasir ditusukkan oleh pedang dari bawah tembus ke atas karena mengikuti Nabi Muhammad SAW dan tidak mau mengikuti penguasa pada hari itu. Ayo, di kita Qur'annya banyak, bagus-bagus, tara dibaca. Kayaknya, mohon maaf kalau saya sujud, kayaknya baru tadi ibu ngapalin Quran. Ayo ulangi, 1, 2, 3. Ayo, acuri lo penting nonton dangdut ya tetap. 3, 2, 1. Wa idza sa'alaka ibadi anni fa inni qarib ujibu da'watad da'i idza falyastajibu. Saya sana ibu sudut. Di Palestina Al-Qurannya pada rusak, bahkan dibakar, tapi mereka menyimpan Quran di dalam hati dan pikirannya, menjadikan hidupnya sebagai penjalanan nilai-nilai Qurani. Maka kemudian mereka mengatakan, ya ayyuhalladzina amanu hal adulukum ala tijarah tunjikum min azabin alim. Hai orang-orang yang beriman, maukah kamu melakukan kemudian perniagaan dengan Allah yang akan menyelamatkan kamu dari azab yang pedih? Apa itu ya Allah? 1, syaratnya tu'minuna billahi wa rasulihi wa tujahiduna fi sabilillahi bi amwalikum wa anfusikum dzalikum khairul lakum in kuntum ta'lamun. Tu'minuna billah, kamu kuatkan keimanan kamu kepada Allah. Allah lebih tahu yang terbaik untukmu. Allah berikan kepadamu ujian yang tidak mungkin melebihi kapasitasmu. Allah berikan kemudian rizki kepadamu yang tidak perlu kamu khawatirkan. Tu'minuna billah, kuatkan imanmu kepada Allah. Wa rasulihi, dan kamu ingat iman kepada Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ikuti apa yang diperjuangkan oleh beliau. Ikuti apa yang kemudian senantiasa dijalani oleh beliau, dicita-citakan oleh beliau. Tu'minuna billahi wa rasulihi wa tujahiduna fi sabilillahi, dan kamu berjihad, bersungguh-sungguh di jalan Allah. Dengan apa? Bi amwalikum, dengan hartamu.
wa anfusikum, dengan jiwamu, dengan harta kita berkorban, sedekah yang terbaik di jalan Allah. Dengan harta kita bisa berangkat umroh. Dengan harta kita bisa bantu tetangga, saudara-saudara kita. Dengan harta kita bisa membantu orang tua kita, menyekolahkan anak kita. Dengan harta, bersedekahlah dengan hartamu, berjuanglah dengan hartamu. Wa amwalikum wa anfusikum, dan dengan jiwamu. Maka kemudian dari kerja kita dari Senin sampai Jumat, sekarang libur, Kamis libur, Jumat libur, Sabtu, Minggu libur, bukan Minggu, Ahad. Kalau Minggu, Domingo. Kalau Ahad, Islam. Maka ketika kita libur, memperjuangkan pengen liburan atau pengen ngaji, maka disebutlah oleh panitia Feng Tai mengaji. Kami pilih liburan kami adalah mengaji. Maka hadirlah sekian ribu orang ini sampai 3.740. Feng Tai memilih untuk mengaji dengan tema The Power of Doa, dan dibahaslah di dalamnya Quran surat Al-Baqarah ayat 186 yang berbunyi 3, 2, 1. Lain seri hari ibu. Astagfirullahaladzim. 3, 2, 1. Siapa yang berani? Saya kasih hadiah. Ada pulpen nggak? Ayo. Mana mic-nya ya? Satu lagi ya. Ada mic satu lagi? Ayo. Siap. Cek. Jangan dibaca ya, dihafal. Silakan teh. Baru hafal. Lagi, siapa lagi? Itu, Teteh. Boleh diestafetin ke belakang. So, seneng. Bisi nggak boleh dimakan. Bisi hiasan ya. Sebelumnya belum hafal? Belum. Baru hafal sekarang? Iya. Tuh bisa ibu. Ibu pada. Alhamdulillah, coba estafetkan. Tuh bisa. Ikhwannya tadi. Ikhwannya ada? Saya pesimis ke Ikhwan deh. Oh bisa tuh bisa. Ada. Alhamdulillah. Silakan. Ikhwan mah kita kasih uang kayaknya. Nah, ya 50.000. Tambah buku satu. Saking jarangnya ikhwan. Ada lagi? Itu Ustaz. Barakallah.
Wa idza sa'alaka ibadi anni fa inni qarib ujibu da'watad da'i idza da'an falyastajibu li wal yu'minu bi la'allahum yarshudun. Masya Allah. Iya, 50.000 rupiah dan buku. Apa yuk kan boleh dikasih ya? Nggak apa-apa, Masya Allah. Makasih ya. Barakallah. Barakallah Ustaz, sami-sami. Masya Allah. Nanti yang di belakang belum ya? Nanti yang di belakang abis ini. Nanti saya. Nanti aku ke sana ya. Sekalian pas jam 10.30 selesai baru kita sesi curhat doa. Sesi curhat dan ngobrol ya. Sampai jam 3 sore, lanjut lagi materi. Jadi ibu teh sebenarnya lagi dijebak di sini teh. Nggak boleh pulang sampai pada Isya. Apa tuh? Mual nyang? Hah? Mual nyang teh apa? Menanak nasi. Oh, nggak akan bikin nasi. Kan dikasih parap nanti di sini. Apa? Iya kan dikasih parap ya. Hah? Makan. Iya makan. Kita dahar bareng. Jadi itulah seorang istri yang sabar sama suaminya. Dia dapat surga ketika sabar membersamai suami. Ustaz, gimana saya menghadapi suami saya yang A, B, C, D, E? Maka saya akan jawab, sabar. Saya nggak akan bilang, wah, sudah gitu mah teh, mending tinggalkeun weh. Nggak akan. Saya akan bilang, teteh sabar. Teman ini sih. Kalau ada seorang istri yang mendapati dia sering difitnah, dicaci maki seperti bagaimana Maryam, maka Maryam menjadi wanita yang terbaik kedua sepanjang masa, kata Rasulullah Muhammad SAW. Apa yang dihadapi oleh Maryam? Kalau tadi Asyah menghadapi fitnahan, Asyah mendapati apa? Siksaan dari Fir'aun. Kalau Maryam fitnahan dan caci maki. Kenapa Maryam dicaci maki, difitnah? Karena punya anak tidak punya. Poe ayeuna sok aya wae nunurutan hayang jadi Maryam. Boga budak teboga salaki. Nauzubillah min dzalik. Kalau Maryam binti Imran merupakan seorang wanita yang dijaga kesuciannya sama Allah. Dia memiliki keturunan tanpa perlu ada suami. Maka kemudian lahirlah Nabi Isa alaihis salam. Kalau ada wanita yang sepanjang hidupnya dia difitnah, dicaci maki, maka sabarlah seperti bagaimana sabarnya Maryam. Yang ketiga, profil wanita sebaik sepanjang masa adalah Khadijah radhiyallahu anha. Khadijah binti Khuwailid yang merupakan istri dari baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dia adalah seorang wanita yang mulia yang 1/3 kekayaan Mekah itu adalah miliknya. Apa yang kemudian diuji dengan Khadijah? Diuji kemudian senantiasa membersamai Rasulullah Muhammad SAW dalam dakwahnya dengan hartanya. Jadi kalau ada wanita yang tajir tapi tidak boleh merendahkan suaminya. Teteh punya harta, suami nggak kerja, teteh sabar. Kalau suaminya ngerti, suaminya juga sabar. Jemput teteh, nganterin teteh, sabar. Dia di rumah juga bagi-bagi tugas sama teteh. Dia usaha cilok misalkan, dia usaha cilok, teteh kerja di Fengtai. Penghasilan teteh sama si AA lebih besar penghasilan teteh. Bukan berarti teteh boleh menginjak-injak suami. Tetap teteh harus sabar. Kalau ada istri yang kerja, suaminya kerja tapi penghasilannya lebih kecil daripada istrinya, maka tetap istrinya hartanya tidak boleh dibelikan belanja pokok seperti beras dan lain-lain.
Tetap yang biaya popok sembako itu tugas suami. Uang istri boleh dipakai beli kuota, beli sepatu boleh, beli apa lagi, skin care, perawatan benet itu boleh. Silakan mau perawatan skincare, boleh. Bisa di skincare saya di Dago Cikapaya. Udah cobain ke sana belum? Kan itu atuh support. Itu perawatan khusus wanita, pelayannya semuanya wanita. Mayar. Allahu Akbar. Daripada beli produk-produk yang kafir, lebih baik beli produk ustadz. Apa? Ya, paket 200 ribuan hiji. Nggak cukup lah, sepaket itu ada yang 300 ribu, masih asik lah. Nanti saya buka resellernya bagi yang mau. Bagus kalau mau reseller sambil dagang. Nah itu jadi bisnis ibunya. Udahlah, saya mah nggak butuh itu. Bodoh amat, rek payu rek kedep, ma'allah. Maka kemudian kalau ada wanita yang diuji dengan hartanya, sabarlah seperti Khadijah. Yang keempat, wanita terbaik sepanjang masa adalah Fatimah. Apa ujian Fatimah? Ayo. Miskin. Fatimah punya baju, ditambal bajunya. Ayo ibu, ada yang ditambal tuh bajunya. Berarti ibu masih kaya. Makan masih bisa dahar seblak Rafael, masih benar. Beli ayam goreng rencong, masih bisa nongkrong di kafe. Itu ibu masih kaya. Ini Fatimah bajunya compang-camping, ditambal-tambal. Padahal Fatimah merupakan anak dari Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Suaminya Ali bin Abi Thalib merupakan seorang yang ahli dalam ilmu. Disebutnya gerbang ilmu itu adalah Ali bin Abi Thalib. Sabar, punya suami yang soleh, sederhana dalam kehidupannya, gak punya pembantu, hanya punya amalan berupa zikir hadiah dari Rasulullah Muhammad SAW. Apa zikirnya? Subhanallah, walhamdulillah, wala ilaha illallah, wallahu akbar. Subhanallah, walhamdulillah, wala ilaha illallah, wallahu akbar, wala haula wala quwata illa billahil aliyil azim. Itu ibu kalau masak tuh gitu. Subhanallah, walhamdulillah. Lagi ngaput. Ada ngaputnya nggak sih kalau di kantor? Di Pengkai ada bagian apa? Jahit. Subhanallah, walhamdulillah. Oh, itu saya yakin ownernya langsung mualaf. Ya, apa? Tebrek apa? Tebrek. Oh, emang cepet-cepetan? Nyara ada kan? Subhanallah, walhamdulillah, wala ilaha illallah, wallahu akbar. Subhanallah, alhamdulillah. Tapi jadi lebih tenang. Buru-buru juga. Subhanallah, walhamdulillah. Daripada ibu rungkat, ente, mual berkah. Jadi setiap kata-kata itu jadi doa. Apa yang kita sebut bakal jadi doa. Kalau ibu nyanyi lagu galau jadinya doa. Pulangkan saja aku pada eta 2 tahun kemudian balik kamar. Iya kan? Coba makan sendiri. Berapa tahun kemudian jadi makan sendiri. Penyanyinya itu. Lagu itu doa kalau kita nyanyiin. Hey
senangnya dalam hati kalau beristri. Jadi nggak itu? Jadi. Ayo. Kesana kemari membawa alamat. Jadi nggak? Ini bukan lagi ngomongin batur ya, hikmah aja ini. Bingung cari salakina, lumit mimiti. Coba. Kenapa? Karena jadi doa. Coba rungkat nggak itu kisah hidupnya jadinya. Makanya nyanyinya yang positif, sholawat kalau enggak. Innallaha malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu shollu Allahumma sholli bari ngaput ya ala sayyidina Muhammadin tibbil indah wa dawaiha wa afiyati abadani wa nuril absari wa diyaiha wa ala alihi wa sahbihi. Tenang nggak itu kayak gitu? Nah, kenapa dibawa jadi lagu yang Ustadz, lagu ini tuh aku banget. Hati-hati, ada yang namanya nanti bisa jadi murtad qauli, murtad ucapan kita, seolah-olah kita mengakui ada yang lebih hebat daripada Allah. Contoh, nyanyi ibu tuh lagu, misalkan lirik lagunya bunyinya kayak gini, tidak ada yang lain selain dirimu yang aku puja, engkau adalah duniaku, engkau adalah hidup dan matiku. Murtad itu berarti mengakui ada yang lebih hebat selain Allah. Padahal jelas la ilaha illallah itu yang paling benar. Gak boleh dari sekarang dengerin lagu yang galau-galau, gak boleh. Mental kita jadi lemah, hayang napaeh okay. Coba dengerin lagu yang semangat. Kalau lagi galau, dengerin lagu 17 Agustus. 17 Agustus tahun 45. Bagus. Atau dengerin lagu apa? Syukur buatan Habib Mutahar. Itu buatan Habib. Dari hatiku teguh, hati ikhlasku. Enak gak? Adem itu ibu dengerin itu. Tanah airku Saka Indonesia merdeka. Itu enak gak? Bawaannya enak. Iya Pak. Ulah tong di cerita tarima kenjang denda aduh pasrah. Aduh, saya sih mohon maaf, saya kurang sepakat. Mending lagu yang semangat aja. Boleh nggak lagu yang pop Ustaz? Boleh, ada yang bagus. Jangan menyerah, jangan menyerah. Syukuri apa yang hidup adalah, tetap jalani untuk lakukan. Bagus ini, positif, dengerin, boleh. Nisa Sabian, boleh. Boleh. Tapi kalau yang lemah-lemah jangan. Jangan. Siap? Kalau nggak ngaji, kayak hari ini kita ngaji aja. Quran surat Al-Baqarah ayat 186. 3, 2, 1. Gimana? Tuh, ibu mah dibawa seetik poho deui. 3, 2, 1.
sa'alaka ibadi anni fa inni qarib ujibu da'watad da'i idza falyas yu'minu bi la'allahum insyaallah. Enak gak ngapalin Quran? Enak. Sok ibu punya suara merdu ngaji, enak deh pakai ngaji. Salaki kersare ibu yasinan. Nikmat dah. Maka barang siapa yang kemudian berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, syaratnya yang pertama, wa idza sa'alaka ibadi anni fa inni qarib ujibu da'wat tadda'i idza. Maka kemudian sesungguhnya Allah itu dekat dan Allah akan kabulkan permohonan orang yang, nah ini nih penting, Allah akan kabulkan permohonan orang yang berdoa kepada Allah. Maka syarat doa dipenuhi apa? Yang pertama, berdoa. Syarat doa itu dikabulkan sama Allah, yang pertama adalah berdoa, minta sama Allah. Artinya ketika kita minta sama Allah, maka Allah diakui sebagai zat yang bisa memenuhi apapun keinginan kita. Gak boleh berharap kepada yang lain. Berharaplah hanya kepada Allah. Ibu kerja di Feng Tai. Ketika ibu kerja di Feng Tai, sejatinya yang memberikan rizki kepada ibu adalah Allah. Ketika teteh kerja di Feng Tai, yang bikin teteh sehat siapa? Yang bikin teteh bisa mengerjakan segala sesuatunya siapa? Yang teteh bikin teteh jadi cerdas, bisa melakukan segala sesuatunya siapa? Kalau nggak ada sehat, bisa kerja nggak? Sakit di rumah, dapat gaji? Tetap digaji. Enggak. Oh. Dipotong. Kalau gering. Kalau sakit, masa sih sakit dipotong? Hah? Dipotong. Oh enggak dipotong. Kalau izin dipotong? Cuti hamil. Mas, udahlah itu mah urusan ibu ya. Saya nggak akan ikut-ikutan. Maka yang bisa bikin kita sehat kerja itu Allah. Semuanya dari Allah. Sejatinya dari Allah. Dari sekian banyak employee, pekerja, karyawan, dari sekian banyak orang yang ada di daerah Banjaran, Ranch Menyar, daerah Soang Bojong Soang, daerah Bojong Soang yang pengen kerja di Feng Tai, kira-kira banyak atau enggak? Lamaran yang ngelamar ke sini banyak atau enggak? Banyak ya teh, numpuk ya teh lamaran. Itu kira-kira kalau kita yang kepilih berarti rezeki dari siapa? Ada orang yang nggak pengen kerja karena stres dengan pekerjaannya, tapi ada orang yang pengen bahagia, pengen dapetin kerjaan. Maka kalau udah masuk di Feng Tai, bersyukurlah kepada Allah, karena ada ribuan orang yang pengen masuk Feng Tai. Karena mengeluh tidak akan menyelesaikan masalah. Kalau seorang istri yang suaminya kerja di Feng Tai, nggak usah diribetin dengan masalah menekan pekerjaan suami. Suami udah cukup banyak pekerjaan di Feng Tai, jangan tambah-tambah kita membuat pikiran suami dengan marah-marah sama suami. Support suami. Suami pulang, layani dengan sepenuh hati. Itulah yang paling terbaik. Tapi kalau suami pulang, ibu udah jam mendut, ibu nggak masak, suami minta, ibu tidak melayani, hati-hati, suami akan mencari di Banjaran kopi pangku. Dia cari tempat ngopi yang bisa sambil dipangku. Hati-hati. Atau dia mulai cari balong yang ada SPG-nya. Aya nama balong nu aya SPG-an teh, Pak. Kantos ieu mah abdi, ieu carita, ieu mah carita. Saya mah ini nemenin teman saya. Ternyata sekarang kalau ngusep itu udah ada caddy-nya juga.
Ada yang nemenin teh, ini parapnya aku siapin. Ya aku mah kan kieu gowe sok atuh. Siapin. Bade cikopi, bade dilahun. Teu kudu. Ternyata sekarang udah ada kedinya. Padahal ngusuk pantesan loba nu ngusuk teh mini suara manget atuh. Dan nu ngabaturanna sakararia. Ari ibu di imah make daster yum. Daster bolong. Eta kolor longgar. Jadi suami itu nggak menarik ketika ngelihat ibu di rumah teh. Coba kalau ibu di rumah pakai belahan yang segini teh. Dari digebrai-gebrai. Itu suami semangat di rumah kalau lihat ibu kayak gitu. Seksi ibu teh. Iya kan? Pakai sling sweat baju renang. Nah, ibu pakai baju renang di rumah teh. Nagok we di kasur balik. Suami pulang teh capek kan dari pengtai. Suami teh aduh lelah begitu ningali ka kamar, assalamualaikum, langsung si saya. Waalaikumsalam. Tuh, cek salaki teh ge aya anjing laut di dieu. Namru kieu. Aduh sedih. Ya pokoknya mah dandan cantik depan suami aja. Ya apapun gimana. Maka syarat pertama supaya doa kita diijabah, yang pertama adalah fa ini qarib aujibu da'watad da'i. Maka berdoalah kepada Allah. Doa yang diijabah ada waktu dan tempatnya. Yang pertama tempatnya, sebaik-baiknya tempat adalah masjid, atau yang kedua musola atau hanggar. Yang ketiga adalah mihrab. Mihrab adalah tempat seukuran sejadah yang disiapkan di rumah doa. Jadi biasanya kalau di rumah saya siapkan 2 sejadah. Sejadah saya, sejadah istri yang di bawah tangga. Itu nggak boleh dipindah dan tetap di situ. Dan dipakai hanya untuk berdoa, ngaji, sholat, muhasabah. Nggak boleh buka handphone di situ, nggak boleh. Pokoknya hanya buat takarrub, mendekatkan diri kepada Allah. Ustadz, saya nggak punya tempatnya karena tempat rumah saya kecil. Gimana Ustadz? Boleh pakai sejadah khusus di satu tempat, ibu nanti hamparkan situ, tidak perlu sampai nyanyi Dina. Hamparan sajadah, nggak usah. Jadi langsung aja dihamparkan sejadahnya. Itu dipakai ibu tahajud, sholat, berdoa. Itulah yang dilakukan oleh Maryam binti Imran untuk bermunajat kepada Allah di dalam mihrab, tempat khusus yang dipakai untuk berdoa. Lalu kapan doa itu diijabah sama Allah? Doa yang pertama, doa yang diijabah sama Allah ketika jeda antara azan dengan iqamah. Maka perbanyaklah untuk berdoa kepada Allah. Bukan ngobrol, bukan ngegosip, tapi berdoa. Yang kedua, kapan kemudian diijabahnya doa itu ketika yang berikutnya adalah ketika saat hujan. Maka ketika hujan banyak-banyaklah berdoa kepada Allah. Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam menyebutkan doa yang senantiasa diijabah. Yang pertama imamun adil, yaitu pemimpin yang adil. Pemimpin yang adil doanya diijabah oleh Allah. Yang kemudian yang kedua, orang yang diijabah doanya sama Allah adalah orang yang senantiasa safar, yang sedang dalam berpergian. Maka ibu lagi safar, banyak-banyaklah berdoa. Yang ketiga, doa yang diijabah sama Allah adalah orang-orang yang terzolimi. Orang yang terzolimi itu berdoa yang bagus-bagus, bukan nangis, bukan mengeluh. Ku menangis, membayangkan, nggak boleh. Harusnya berdoa, ya Rabbi,
Allahumma anta rabbuna farzuqnal istiqomah, minta istiqomah yang pertama. Atau yang kedua, Allahumma aghnini bil ilmi, ya Allah perkaya saya dengan ilmu. Wa akrimni bit taqwa, muliakan saya dengan ketakwaan. Wa jamilni bil afiyah, dan perindah saya dengan kesehatan. Banyakin doa. Ibu lagi di jalan naik motor, jangan ngehulang, harus banyak berdoa. Karena ibu lagi safar, banyakin doa. Apa doanya Ustaz? Bebas, tapi kalau engkau bingung berdoa apa, sedangkan yang diminta adalah banyak, maka fakultu astaghfiru rabbakum innahu kana ghafaro. Lihat Quran surat Nuh, surat ke-70. Tadi saya mau jam setengah 11, ini udah jam 11 loh. Astagfirullahaladzim. Terakhir. Surat Nuh, surat ke-71 ayat ke-10. Sudah dapat? Surat ke-71 ayat ke-10. Nanti kita bahas panjang. Fakultu astaghfiru rabbakum innahu kana ghafaro. Maka aku berkata kepada mereka, mohonlah ampunan kepada Tuhanmu, sungguh Dia Maha Pengampun. Jadi banyakin istighfar. Kalau ibu nanya apa fadilah istighfar, kalau kita sering istighfar, ibu pengen doa, bingung mau doa apa aja, saya akan sarankan banyaklah istighfar kepada Allah. Astagfirullah, astagfirullah, astagfirullah. Atau lebih lengkapnya lagi, Astaghfirullahaladzim alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu. Atau lebih lengkap lagi, Allahumma anta rabbi la ilaha illa anta khalaqtani wa ana abduka wa ana ala ahdika, yang terusnya yang disebut dengan sayyidul istighfar atau mahkotanya istighfar. Kalau banyak istighfar kepada Allah, maka apa kemudian akan terjadi? Faqultu astaghfiru rabbakum innahu kana ghafaro. Maka kita akan mendapatkan yursilis samaa alaikum midrara. Niscaya Dia akan menurunkan hujan yang lebat dari langit kepadamu. Sahur orang Banjaran dan orang Bojong Soang, atau Ustadz, kalau hujan yang lebat datang terus maka akan banjir. Salah, hujan itu mendatangkan berkah bukan musibah. Kalau hujan itu mendatangkan musibah, yang salah bukan hujan atau Allahnya, yang salah manusianya. Disebutkan oleh Allah di Quran surat Al-Baqarah, apa penyebab rusaknya bumi, rusaknya suatu wilayah? Penyebab tangan-tangan manusia. Satu, tanda tangan yang asal-asalan dari penguasa. Itu kan perbuatan tangan. Tanda tangan deal proyek ini ternyata rusak. Baik tanda tangan yang pertama, yang kedua suap menyuap, rasuah. Yang ketiga perbuatan tangan manusia, apalagi baru membuang sampah sembarangan. Makanya penguasa jangan suruh rakyat untuk tidak buang sampah sembarangan. Kalau penguasa suka ke tanda tangan sembarangan. Harusnya kita juga gitu bikin. Penguasa jangan suka tanda tangan sembarangan. Gitu. Yang berikutnya, hujan itu mendatangkan keberkahan. Maka orang yang sering beristighfar akan mendapatkan banyak keberkahan dan banyak rezeki. Hujan yang lebat kira-kira akan menjadikan bagaimana? Halo, assalamualaikum. Lagi gitu. Hujan yang lebat akan menjadikan bagaimana? Subur. Maka lihat di Quran surat Al-Baqarah ayat 22. Alladzi ja'ala lakum al-ardha bina'an anzala minas sama'i ma'an fa'araja minas samarati rizqan lakum fala taj'alu lillahi andada wa antum ta'lamun. Dia Allah Subhanahu wa taala yang telah menjadikan langit dan bumi ini, langit tinggi tanpa tiang, bumi sebagai hamparan bagimu, yang dengan itu Dia turunkan hujan, yang dengan hujan itu Allah berikan kemudian tumbuh-tumbuhan dan pepohonan sebagai rezeki bagimu. Fala taj'alu lillahi andada wa antum ta'lamun. Maka jangan mengadakan sekutu bagi Allah. Manfaat hujan ada di Quran surat Al-Anfal ayat ke-11. Idh yaghshikumun nu'asa amanatan minhu wa yunazzilu 'alaikum minas sama'i ma'an liyutahhirakum bihi wa yuzhiba 'ankum rizzash syaitani wa liyarbita 'ala qulubikum wa yunasabbita bihil aqdam.
Ketika Allah membuat kamu mengantuk untuk memberi ketentraman darinya, dan Allah menurunkan air hujan dari langit kepadamu, satu, untuk menyucikan kamu dengan hujan itu. Maka hujan itu sebetulnya ruqyah. Hujan-hujanan itu bagus, berkah. Maka seseorang yang belum punya keturunan, belum punya anak, halo, assalamualaikum. Kalau belum punya anak atau pengen punya anak lagi, yang pertama diajak untuk hujanan. Ih, serius, hujan-hujanan, hujan-hujanan dulu, bareng-bareng, set, masuk ke kamar, silakan eksekusi. Tetap. Makanya kenapa sekarang hujan-hujanan di India? India sekarang penduduk terbanyak pertama di dunia, karena sering hujan. Tiap kali film India, ayat terus hujan, joget ini hujan, joget. Satu, menyucikan kamu dengan hujan itu, dan berikutnya apa? Menghilangkan gangguan-gangguan setan dari dirimu. Tuh, hujan mah bisa ngeruqyah. Makanya anak hujan-hujanan tong diwara. Tong dicari, kalau diwara. Oh ya, oh arah itu dididik. Salah. Jangan dicarekin. Gak boleh dicarekan. Ya, gak boleh dicarekan. Gak boleh dicarekan, itu harus dihujanin aja. Kalau anak-anaknya mau hujan-hujanan boleh, tapi kasih waktu 5 menit pertama, jangan pas pertama hujan. Jadi kasih jeda waktu dulu. Pas hujan 5 sampai 10 menit pertama. Tapi kalau hujannya dulu tuh, tolong jangan dihujanin. Mesti asal dulu. Allahu Akbar. Itu bahaya. Nggak usah dulu. Lalu apa lagi? Hujan itu fungsinya waliyarabil ta'ala qulubikum. Dia bisa menguatkan hatimu, wa yusabbita bihil aqdam, dan bisa menguatkan pendirian. Itu hujan. Fungsi hujan. Indah ya, Bu? Baru tahu nggak? Halo, assalamualaikum. Baru tahu nggak? Jadi kalau hujan nggak boleh dihina. Saya lanjut ya. Surat Nuh. Fungsi istighfar, maka itu astagfirullahaladzim minal dzana ghafaro, maka akan mendatangkan yursilis sama alaikum midrara. Allah akan memberikan hujan yang lebat. Artinya Allah, oke, hujan ya Pak. Oke, deal. Apa yang kamu lihat, apa yang harus kamu mainin itu gimana Pak ya? Oke, deal. Yang ini hapus, ini hapus, ini hapus, ini hapus. Ini boleh, ini boleh, ini boleh. Itu kesepakatan hasil dari musyawarah. Seandainya dari musyawarah itu dia masih kembali lagi kayak gitu, maka bertawakallah kepada Allah. Karena kita sudah berikhtiar. Seorang orang tua yang udah sering ngingetin anaknya tentang sholat, tapi anaknya masih nggak sholat, maka bertawakallah kepada Allah. Jangan merasa kita yang bisa merubah anak, karena yang bisa merubah anak adalah hakikatnya Allah. Tapi kita bisa mensyariati, bisa mengikhtiarkan anak kita bisa berubah. Pokoknya cara menghadapi anak yang lurus tunjuk, berbuat baik sama anak itu. Menghadapi anak yang senantiasa deras badako, dibaikin. Jadi baca baikan itu pokoknya syarat utama. Selebihnya nanti kesananya, baru nanti ada diskusi, musyawarah, itu berikutnya. Tapi yang pertama, jangan berhenti kasih kebaikan sama anak kita. Karena kalau kita hanya buruk juga, kitanya kesel, kita marah-marah juga, nanti anak gak betah di rumah. Kalau anak udah gak betah di rumah, dan dia menjadikan kita sebagai musuhnya, udah, dia gak akan pernah mendapatkan kebahagiaan di rumah. Dia akan bahagia di luar rumah. Nyampe ke rumah, naruh barang-barang, keluar. Pulangnya malam, besok sekolah dia pergi. Akhirnya waktu intensitas sama anak gak punya kita, kebersamaan sama anak. Makanya mumpung anaknya masih muda, masih kecil atau masih bisa dididik, maka buat anak itu nyaman di rumah. Jangan banyak dimarahin sama orang tua. Kenapa orang tua itu sama anak tetangga ini baik bisa, tadi sama anak sendiri mana? Anak tetangga putuskan gelas juga langsung, ih tenang, sok. Iya mah dari sapuan mau. Ali bila seorang putuskan mau panik, panik, nggak boleh.
Gak boleh berbuat buruk sama. Allah bisa. Puas ya? Makasih. Saya kira cukup dulu ya, karena sudah mau zuhur. Saya sekali, ibu-ibu sekali. Rabbana atina min ladunka rahmatan wa hayyi lana min amrina rasyada. Allahumma a'inni ala zikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Allahumma inna nas'aluka ridhoka wal jannah wa na'udzubika min sakhatika minan nar. Allahumma inna nas'aluka salamatan fid din wa afiatan fil jasad wa ziyadatan fil ilmi wa barakatan fil rizqi wa taubatan qabla wa rahmatan wa maghfiratan. Allahumma awid alaina fi. Semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa merahmati kita semua dan senantiasa memberikan keistiqomahan buat kita semua. Semoga Allah juga Allahumma yassir wa la tu'assir, mempermudah urusan kita dan tidak mempersulit kehidupan kita. Siapapun yang sedang diuji, Allah kasih jalan keluar yang terbaik insyaallah. Jangan pernah berhenti berdoa kepada Allah, jangan pernah berhenti berharap kepada Allah. Wallahu a'lam bishawab. Mohon maaf kalau ada kesalahan dan kata-kata yang kurang berkenan. Kita ketemu di waktu dan kesempatan. Bila taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.